Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat OKB, obrolan keluarga berencana, obrolan keluarga bahagia. Selamat bertemu kembali di dalam episode kita kali ini, di mana untuk kesempatan kali ini kita akan ngobrol secara santai namun berkualitas. Tapi tunggu dulu, tema yang kita ambil kali ini adalah tentang pembangunan keluarga. Sebetulnya pelayanan KB untuk di masa era sekarang itu masih relevan nggak? Ya. Jadi itu suatu kebutuhan atau itu masih suatu kewajiban? Oke, nanti kita akan kupas tuntas bersama narasumber kita yang luar biasa insight-nya dan tetap stay tune di channel acara ini. Baiklah, inilah narasumber kita pagi ini, Ibu atau kita panggil Bunda saja ya. Bunda Asri atau lengkapnya Bunda Kasriatun SKM, Eskep MKM dari Badan Diklat KKB Pati, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN. Selamat pagi Ibu, apa kabar hari ini? Selamat pagi Bu Endang, alhamdulillah sehat dan juga mendukung ini untuk cuacanya cerah ya, yang mendukung aktivitas kita pagi hari ini Bu Endang. Suasananya agak sahdu-sahdu gitu ya Bu ya. Nah, gitu. Alhamdulillah, ini kita akan membahas topik kita yang mungkin ini bukan sesuatu yang baru ya, tapi ini masih istilahnya banyak sekali dengan adanya perubahan paradigma di BKKBN. Apakah program KB ini masih relevan? Ya, masih relevan dan memang dibutuhkan. Atau ini masih, kalau zaman dulu ya, zaman dulu itu kan KB zaman Orde Baru ya, zaman Kabinet Pembangunan, istilahnya dulu. KB itu wajib dan diwajibkan untuk semua istilahnya warga negara yang eh, di mana nanti istilahnya kalau ada kita mengurus sesuatu, status KB ini harus kita lampirkan. Bagaimana menurut Bunda tentang KB era baru sekarang ini? Iya baik Bu Endang ya. Untuk KB saat ini ya dengan zaman dulu ya, zaman baby boomers ya, zaman Ya, era Orde Baru ataupun generasi X juga ya. Itu dulu memang KB diwajibkan karena untuk menekan laju pertumbuhan penduduk ya, yang ya, zaman dulu prinsip orang-orang tua dulu itu adalah banyak anak banyak rezeki ya. Jadinya memang prinsipnya banyak anak gitu. Jadi upaya pemerintah zaman dulu adalah KB itu wajib. kalau sekarang kita banyak enak, banyak rezeki, banyak enak, banyak rekreasi ya. Oh iya, Iya, sekarang istilahnya udah lain ya. iya, Kalau dulu banyak anak banyak rezeki, sekarang banyak enak banyak banyak rezeki. rezeki ya. Karena kita dengan merencanakan keluarga yang matang ya tentunya lebih enak dengan rezekinya lebih banyak dan juga lebih enak dengan banyak berrekreasi begitu Rekreasi, betul sekali betul. Bu Endang ya. Jadi ini salah satu kenapa KB tetap selalu relevan. Itu tadi Iya, bagaimana terkait dengan masalah kesehatan, ekonomi, dan sosial. Monggo bisa iya, dilanjut Ibu. iya. Ya, Jadi untuk KB saat ini itu KB itu memang masih sangat diperlukan ya dan sangat relevan dengan kondisi kesehatan dari pasangan usia subur itu sendiri ya. Jadi sekarang itu keluarga itu sudah sadar bagaimana cara menentukan jumlah keluarganya ya untuk merencanakan kehamilannya supaya lebih sehat dan dia juga untuk merencanakan jumlah anaknya ya supaya nanti pendidikan dan finansialnya lebih optimal sehingga untuk era sekarang ini memang KB itu sangat diperlukan ya intinya untuk kesejahteraan keluarga itu sendiri.
Lalu apa manfaatnya, Bu, untuk program KB ini? Iya, jadi, KB ini saat ini sangat penting ya dan sangat bermanfaat ya, terutama untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak ya. Seperti untuk meningkatkan kesehatan ibu, KB itu berkontribusi untuk menurunkan angka kematian ibu ya. Jadi dengan, perencanaan kehamilan yang matang, sehingga kesiapan si ibu untuk secara fisiknya itu lebih optimal ya. Sehingga bisa, menurunkan atau meminimalisir terjadinya komplikasi dari kehamilan dan persalinan, seperti kayak perdarahan ataupun anemia dalam kehamilan ataupun preeklamsi itu bisa diminimalisir. Juga bisa meningkatkan kesehatan anak ya dengan perencanaan kehamilan yang matang, tentunya menurunkan terjadinya kelahiran dengan BPLR ya. Karena kehamilan yang kurang dari 2 tahun, jarak kelahirannya kurang 2 tahun itu tentunya berisiko terjadinya berat badan lahir rendah dan ini bisa meningkatkan angka kesakitan pada bayi dan juga meningkatkan komplikasi kesehatan ya bagi bayi itu sendiri. Dan juga secara umum ini KB juga mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan ya. Dengan perencanaan yang matang tentunya kehamilan ini benar-benar disiapkan sehingga si ibu itu berusaha untuk sehat baik secara fisik maupun secara mental. Begitu Bu Indah. Jadi resiko-resiko terkait kehamilan memang harus kita rencanakan sedari awal. Iya, Ada program KB. Terus ini masyarakat juga mungkin sering bertanya, di mana sih kita mendapatkan pelayanan KB tersebut? iya, baik. Jadi untuk pelayanan KB itu tadi sudah saya jelaskan banyak manfaatnya ya. Dan juga untuk masyarakat ini mudah sekali untuk mendapatkan pelayanan KB ya, di mana layanan KB itu sendiri adalah bertujuan untuk merencanakan kehamilan dan mengatur jarak kelahiran ya kepada pasangan usia subur ya, supaya eh, intinya kesejahteraan dari keluarga itu lebih terjamin ya dengan KB ini. Dan ini bisa didapatkan di semua fasilitas kesehatan ya, baik itu di puskesmas ataupun rumah sakit, juga bisa di klinik ya, baik klinik swasta maupun klinik pemerintah ataupun di praktek dokter mandiri ataupun di praktek bidan mandiri ya. Di samping itu kami dari Kemenduk Bangga atau BKKBN juga meningkatkan pelayanan KB dengan pendekatan akses. Seperti kayak pada saat bakti sosial ya, kegiatan bakti sosial misalnya Hari Gerak PKK ataupun kegiatan bakti sosial yang lain, bisa eh, kita memberikan pelayanan dengan mobil pelayanan kita, baik itu pelayanan implan maupun IUD ya, sehingga masyarakat mudah menjangkau. Dan diharapkan pelayanan ini tentunya pelayanan yang terjangkau dan pelayanan yang berkualitas, bilang begitu. Jadi itu istilahnya safari KB ya. Oh iya, Kalau dulu Safari namanya Cafe. safari KB, Iya, sehingga masyarakat nggak perlu jauh-jauh. Oh nanti dikumpulkan satu tempat, ada kegiatan ini, jamnya ini, harinya ini. iya. Dan itu lebih efektif sehingga bisa menjangkau banyak masyarakat. Baik. Sebenarnya ada berapa sih metode kontrasepsi atau metode KB? Nggih. Oh iya. Iya. Untuk metode KB ini, untuk metode ini ada metode yang jangka pendek, ada yang metode jangka panjang, dan ada yang metode permanen ya. Tergantung dari perencanaan dari si pasangan usia subur itu sendiri, juga tergantung dari kondisi kesehatan dari si pasangan usia subur itu ya. Untuk metode KB jangka pendek ya, itu adalah direncanakan untuk menunda kehamilan ya, misalnya dengan dalam waktu yang jangka pendek ya, misalnya kayak si calon pengantin ya ingin menunda kehamilan setahun lagi ya, atau 2 tahun lagi itu bisa menggunakan metode jangka pendek dengan pil, bisa pil KB ataupun sontek KB dan juga bisa menggunakan kondom yaitu salah satunya dengan metode jangka pendek. Di mana di samping untuk metode jangka pendek ini juga ada tambahan manfaat. Ya, kayak pil KB itu manfaat tambahnya itu membuat siklus haid lebih teratur. Dan membuat wajah kinclong ya. Iya, ada juga. Dan juga kayak kondom itu intinya
manfaat tambahnya untuk mencegah penularan HIV, menular AIDS, ya. seksual ya, seperti HIV. Mungkin kalau si suami itu ada HIV, peran suami untuk menggunakan kondom seperti itu, sehingga PMS itu bisa dicegah. Juga. Dan juga ada metode jangka panjang. Nah, ini yang memang programnya harus kita sukseskan untuk jangka panjang ya. Misalnya dia ingin mengatur jarak kelahiran ya pada pasangan usia subur itu sendiri dengan menggunakan implan ataupun IUD ya. Oke, ya. Itu yang memang sering kita berikan ya untuk perencanaan kehamilan yang efektif dan efisien ya. Tentunya penggunaan alat kontrasepsi ini disesuaikan dengan kondisi kesehatan dari si pasangan itu sendiri. Dan juga untuk selanjutnya untuk KB yang permanen ya. Untuk metode KB permanen ini memang dari si pasangan usia subur itu sudah tidak merencanakan kehamilan lagi ya. Sudah yakin kalau dia sudah menghentikan tidak hamil lagi. Itu bisa menggunakan metode MOW atau metode operasi wanita ya, yang istilahnya adalah tubektomi ya, dengan pemotongan ataupun sekarang pemotongan tuba dan metode operasi pria atau MOP, istilahnya vasektomi, itu dengan pemotongan pada saluran sperma ya dari si pria itu. Jadi itu untuk metode-metode KB yang ada. Soal KB itu kan bukan hanya urusan wanita atau perempuan, nggih. Oh ya, Karena kita bicara soal kesetaraan gender. Soal anak itu kan bukan hanya tanggung jawab si istri atau si ibu ya. Bagaimana ini peran atau dukungan pasangan kita di dalam pemilihan alat kontrasepsi sehingga nanti istilahnya saling mengenakkan lah untuk semuanya. iya baik. Memang ini eranya era kesetaraan gender ya. Jadi untuk KB itu sebetulnya tanggung jawab dari pasangan usia subur ya. Jadi bukan hanya si ibu saja. Untuk pasangan usia subur ini baik si bapak maupun si ibu sama-sama harus komitmen. Dan untuk penggunaan alat kontrasepsinya juga harus kesepakatan kedua-duanya ya. Jangan hanya salah satu saja ya. Jadi kalau ada resiko atau kalau ada dia mau kontrol, mau ulang ya, mau misalnya mau KB ulang itu eh, ada peran dari keduanya. Jadi untuk si pria ini, si bapak ini ada KB untuk pria ya, seperti kondom ya, itu memang peran pria untuk menggunakan KB. Juga ada MOP tadi, metode operasi pria ya. Jadi si bapak ini mungkin dari si ibu punya resiko kesehatan yang tidak memungkinkan KB, si bapak bisa berperan untuk KB ataupun bahkan si ibu mungkin eh, apa pengen bapaknya yang KB itu si bapak siap ya untuk KB begitu. Jadi memang untuk peran bapak ini sangat berkontribusi karena bapak ini adalah penentu dari perencanaan keluarga itu sendiri sehingga nanti generasi ke depan bisa menjadi generasi yang lebih berkualitas begitu Bu. Jadi misalnya si ibu atau si istri dia mau konseling atau mau pemakaian kontrasepsi, sangat bagus sekali kalau si suami ikut hadir dan mendampingi ya Bu ya. Iya, harapannya seperti itu. Jadi nanti ada apa ya, kekompakan ya, ada Ya, kesulitan di antara pasangan usia subur itu sendiri gitu. iya. Jadi itu tadi enak juga dirasakan bersama, nggak enak juga harus sama-sama. Iya. Ada nggak ini efek samping daripada pemakaian kontrasepsi? Iya, di mana ya memang ada ya, tapi dalam memberikan pelayanan kontrasepsi, sebaiknya si pasangan usia subur itu konsultasi dulu dengan tenaga kesehatan ya, baik bidan maupun dokter, untuk mendapatkan pilihan alat kontrasepsi apa yang sekiranya cocok untuk pasangan itu ya. Jadi dia sebelum dipasang alat kontrasepsi itu dia eh, diberikan pilihan yang sesuai ya. Kalau di tenaga kesehatan ya misalnya bidan sebelum memberikan pemasangan alat kontrasepsi atau pelayanan alat kontrasepsi itu untuk menentukan alat kontrasepsi apa yang efektif menggunakan lembar balik alat bantu pengambil keputusan seperti ini ya.
Jadinya ini dipakai untuk konseling dari si tenaga kesehatan itu. Jadi ini ada lembaran untuk klien dan lembaran untuk bidan. Dan juga untuk penentuan apakah alat kontrasepsi itu sesuai dengan apa namanya kesehatannya, ini menggunakan roda klep ya. Roda klep ini bisa secara head copy seperti ini, tapi Ini bisa bisa agak ditampilkan di sana produk. Nah, Betul. ini digunakan untuk menentukan, oh misalnya si klien itu ada riwayat diabetes mellitus. Kira-kira KB apa yang cocok ya dengannya? Ataupun dia ada keluhan sering sakit kepala. Kira-kira KB apa yang sesuai ataupun merokok gitu ya. Jadinya di sini itu untuk menentukan supaya nanti eh, apa kesehatannya lebih baik. Jadi efek sampingnya itu bisa diminimalisir ya. Nah itu untuk semua itu apa namanya si klien itu lebih jelas, lebih paham akan KB yang digunakan, manfaat serta efek sampingnya. Jadi nanti harapannya jika terjadi efek samping, si klien itu ataupun pasangan usia subur itu bisa berkonsultasi ke tenaga kesehatan yang melayani, ke bidan ataupun ke dokter yang memberikan pelayanan seperti itu. Jadi mungkin Pak Pus atau pasangan usia subur nggak perlu khawatir ya, silahkan bisa datang ke tenaga kesehatan Iya, di kemana aja boleh mau ke rumah sakit, ke puskesmas, klinik ataupun praktek mandiri. Karena nanti akan mendapatkan penjelasan yang jelas dan lengkap. iya. Karena efek samping itu sebetulnya efek samping yang sementara ya dan tidak apa kalau alat kontrasepsinya dihentikan itu insya Allah kesehatannya akan pulih seperti sedia kala gitu. Oke, terima kasih Bu Asri atas kehadirannya dan sharing sessionnya kita terkait tentang pelayanan KB. Jadi intinya kita bisa simpulkan bahwa program KB ini masih tetap dan akan selalu relevan, baik dari aspek kesehatan, ekonomi, dan sosial. Ya. Iya. Ini. Jadi yang perlu ditekankan tadi, tinggal kita meningkatkan akses layanan itu dan memberikan edukasi terkait KB. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan podcast OKB dari Balai Diklat KKB Pati. Semoga obrolan kali ini membuka wawasan dan memberikan manfaat serta inspirasi untuk kita semua. Jangan lupa follow, kemudian share, dan stay tune di episode-episode kita berikutnya. Tetap semangat, kritis, dan luar biasa. Sampai bertemu kembali di episode kita berikutnya. Dadah.